Halo, semangat pagi, sahabat Safety Bewok. Kita mencoba mengingatkan kembali pembelajaran kecelakaan tambang pada triwulan 1 tahun 2026. Berdasarkan surat edaran Kepala Inspektur Tambang tanggal 1 April 2026 sebagai peningkatan kinerja keselamatan pertambangan. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang bener-bener jadi wake up call alias teguran keras buat industri pertambangan di Indonesia. Bayangin aja, sepanjang kuartal pertama tahun 2026, rentetan kecelakaan tambang fatal terjadi secara berulang. Ini bukan sekedar deretan angka statistik ya, ini soal nyawa manusia. Jadi, kita bakal bedah tuntas data dan fakta langsung dari sumber resminya. Kita cari tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan kok bisa sistem keselamatan yang harusnya ngelindungin para pekerja malah gagal total. Yuk, kita mulai. Oke, biar gampang, kita bakal bahas urutannya kayak gini. Pertama, kita lihat evaluasi keselamatan kuartal pertama. Terus kita cari tahu siapa yang sebenarnya paling rentan. Lanjut ke 6 kategori insiden fatal, membongkar akar masalah sistemnya, dan terakhir melihat instruksi super tegas buat pihak manajemen. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, evaluasi keselamatan kuartal 1 berdasarkan laporan resmi ESDM. Fokus utama kita sekarang adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, spesifiknya dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kenapa ini penting banget? Karena ini adalah hasil investigasi formal dan evaluasi mendalam dari tim ahli, bukan sekedar opini. Dan yang bikin merinding, surat ini ditujukan langsung ke seluruh direksi perusahaan pertambangan di Indonesia. Ini sinyal kuat kalau pemerintah lagi ngasih lampu merah. Mandat ini benar-benar nggak bisa dianggap enteng sama sekali. Sekarang kita beralih ke bagian kedua. Siapa sih yang sebenarnya paling rentan? Datanya lumayan bikin kaget loh. Sebelum kita ngebahas gimana kecelakaan ini terjadi, kita harus tahu dulu siapa yang nanggung resiko paling besar di lapangan. Fakta ini beneran gila sih. 92% korban kecelakaan fatal ternyata berasal dari pekerja kontraktor dan subkontraktor. Sementara pekerja internal perusahaan cuma 8%. Complang banget kan? Ini jadi bukti nyata kalau ada lubang besar dalam cara industri ngelola dan ngawasin teman-teman kontraktor. Mereka tuh ada di garis depan pertarungan, tapi perlindungan ke mereka sepertinya tertinggal jauh. Terus, ada satu fakta lagi yang nggak kalah ngeri. Dari para korban tadi, 39%-nya alias hampir setengahnya adalah mereka yang baru kerja antara 0 sampai 2 tahun. Wah, ini sih tanda bahaya banget buat proses rekrutmen, orientasi, dan pastinya pengawasan. Bayangin, pekerja baru yang mungkin belum terlalu hafal ritme dan medan kerja dilepas di situasi berisiko tinggi dengan pengawasan yang minim. Ya jelas aja bahaya banget. Hal ini ngebawa kita ke bagian ketiga. 6 kategori insiden fatal. Sebenarnya, apa aja sih yang salah di lapangan? Berdasarkan investigasinya, kecelakaan ini ternyata bisa dikelompokkan ke dalam 6 bahaya yang luar biasa beragam. Ada tabrakan antar unit di tambang terbuka yang sering banget kejadian karena blind spot atau miskomunikasi. Terus ada longsor gara-gara ukuran lereng gak sesuai aturan. Nah, coba deh perhatiin poin ketiga. Sengatan lebah. Iya, bahaya biologi kayak gini sampai berakibat fatal gara-gara SOP-nya nggak secara spesifik mengantisipasi hal tersebut. Lanjut, ada kejadian tenggelam di area penampungan air, tersengat listrik gara-gara kerja tanpa prosedur, dan yang paling bikin miris, korban meninggal setelah dapat penanganan medis. Ini nunjukin kalau sistem evakuasi dan fasilitas kesehatan di lokasi tambang itu benar-benar butuh perbaikan total. Secara aturan main, harusnya jelas dong. Wajib pasang gembok isolasi energi atau lockout take-out sebelum ngotak-ngatik listrik. Wajib pakai pelampung kalau kerja di dekat air, dan peringatan geoteknik mutlak dipatuhi sebelum tanahnya keburu longsor. Tapi realita di lapangannya jauh panggang dari api. Banyak yang kerja tanpa alat pelindung diri, cuek sama SOP secara terang-terangan, dan yang lebih parah, menyuruh pekerja ngelakuin hal di luar batas kompetensi mereka. Jadi ini ngebuktiin satu hal penting, insiden-insiden ini bukanlah kecelakaan yang nggak bisa dicegah. Ini murni kegagalan kontrol dasar yang sebenarnya sangat amat bisa dihindari. Kita masuk ke bagian keempat, akar masalahnya alias kegagalan sistem. Kenapa sih hal-hal ini terus aja terulang? Jadi, kalau kita bedah evaluasi ESDM ini lebih dalam, ada satu kesimpulan yang ngena banget. Di situ tertulis secara eksplisit, barrier pengendalian yang seharusnya berfungsi untuk mencegah fatalitas tidak berjalan secara efektif. Intinya begini, sistem pencegahannya tuh sebenarnya udah didesain, alatnya ada, prosedurnya udah ditulis rapi. Tapi prakteknya di lapangan nggak jalan sama sekali, nggak konsisten diterapkan, baik itu dari sisi operasional maupun di tingkat manajerial yang bikin keputusan. Laporan itu ngebongkar adanya kombinasi yang sangat mematikan. Pertama, ketidakpatuhan personal terhadap aturan kerja.
Kedua, kurangnya pemahaman soal seberapa bahaya resiko yang mereka hadapi. Dan yang paling disorot kuat-kuat adalah kegagalan dari sisi pengawasan. Jumlah dan kualitas pengawas di lapangan dinilai sangat gak memadai, terutama untuk mengawasi para pekerja baru dan juga pekerjaan dengan risiko tinggi. Masih ingat angka 39% pekerja baru tadi kan? Nah, di titik krusial inilah jaring pengaman mereka benar-benar runtuh. Lanjut ke bagian kelima, instruksi tegas buat pihak manajemen. Gimana caranya memperbaiki penghalang yang udah jebol ini? Lewat surat ini, pemerintah nggak cuma negur, tapi ngasih instruksi wajib yang harus langsung dieksekusi. Ada 4 langkah utama. Pertama, direksi wajib turun gunung, lakukan manajemen walkthrough. Jangan cuma duduk manis di kantor. Kedua, mereka wajib mengevaluasi secara ketat gimana sih kinerja keselamatan para kontraktornya. Ketiga, jangan cuma jago mencegah, tapi sistem tanggap darurat dan fasilitas medis pasca kejadian harus diaudit dan dites ulang kemampuannya. Dan keempat, pastikan kepala teknik tambang alias KTT benar-benar dikasih wewenang yang efektif, didukung sama dana dan alat yang cukup. Singkatnya, manajemen tingkat atas nggak bisa lagi lepas tangan. Selain itu, mari kita lihat instruksi buat ngebangun sistem jangka panjang yang lebih tangguh. Fungsi K3 dan keselamatan operasi harus diaktifkan sebagai penasehat risiko yang ngasih peringatan dini. Lalu perkuat sistem pembinaan dan pengawasan berlapis, apalagi buat pekerja baru dan kontraktor. Ya, kelompok paling rentan yang udah kita bahas dari awal. Pastikan juga semua operasional di lapangan benar-benar patuh sama desain teknisnya. Dan pastinya semua temuan audit dari inspektor tambang wajib ditindaklanjuti tanpa kompromi. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, ada satu pertanyaan super provokatif yang wajib direnungkan sama setiap pemimpin di industri ini. Apakah sistem keselamatan di tempat Anda tuh beneran berfungsi atau cuma bagus di atas kertas aja? Dokumen evaluasi kuartal 1 2026 ini udah ngasih bukti nyata. Punya setembuk SOP itu nggak ada artinya kalau nggak diiringi pengawasan ketat, verifikasi keahlian pekerja, dan perlindungan nyata buat mereka yang lagi bertaruh nyawa di lapangan. Sekarang waktunya semua pihak ngaca dan membenahi sistemnya masing-masing sebelum ada nyawa lagi yang melayang sia-sia. Makasih banyak ya udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.